Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ifada Afrianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 1 SMA Angkasa Adi Sucipto. Materi yang akan saya sampaikan adalah faktor laju reaksi, konsentrasi, dan luas permukaan. Mohon masukan dan juga bimbingan dari tim penguji UKIN 2022 agar pembelajaran saya yang berikutnya dapat lebih baik lagi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Dari bagian sebelah kanan, maju, jalan. Bagian sebelah kiri, maju, jalan. Selamat pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah semangatnya membara sekali ya pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, seperti biasa, silahkan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai cara masing. Gerak, mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Kimia. Karena kalian sudah pakai jas lab, kemudian sudah ada di laboratorium, berarti kalian akan belajar tentang kimia yang berhubungan dengan percobaan. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Faktor-faktor laju reaksi. Oke, sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Fawazin, Abi, Yazid, Echa, dan? Oke, ada 5 orang ya yang tidak masuk. Oke, semua keterangannya? Sakit dan izin. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang percobaan, faktor-faktor laju reaksi, khususnya konsentrasi dan luas permukaan. Tadi malam apakah kalian sudah belajar tentang materi hari ini? Sudah? Sedikit. Oke, ada yang sudah, ada yang sedikit. Nah, sebelum ke materi, kalian di sini Ibu akan perlihatkan dari gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan. Kira-kira itu gambar apa saja anak-anak? Paku sama sate. Kira-kira ini ada hubungannya dengan faktor-faktor laju reaksi? Ada. Apa saja faktor laju reaksi yang kira-kira berhubungan dengan dua gambar ini? Ada suhu, apa? Luas permukaan, oke. Terus konsentrasi, oke. Coba, tadi apa yang terpikirkan dalam benak kalian tentang dua gambar di atas? Tadi ada perkaratan sama
mau bikin sate gitu ya. Nah terus kira-kira untuk gambar 1, manakah yang lebih cepat berkarat? Paku yang berada di tempat yang basah atau berada di tempat kering? Basah. Kenapa kalian menjawab di tempat basah akan lebih cepat berkarat? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau berani jawab? Ayo. Angkat tangan, silahkan. Atau ibu tunjuk nih, Nandito coba. Kenapa besi itu berkarat lebih cepat yang berada di tempat basah? Karena suhunya lebih lembab, gitu ya. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar sate. Kira-kira pada saat proses pemasakan sate atau misalnya kalian mau masak daging gitu ya, manakah yang lebih cepat empuk antara daging yang dipotong-potong dulu atau utuh langsung kita masak? Nah, daging yang dipotong-potong. Kenapa seperti itu? Kenapa harus dipotong-potong dulu biar lebih empuk? Iya, jadi untuk mempercepat proses pengempukannya, maka luas permukaannya harus diperbesar gitu ya dengan cara memotong-motong daging tersebut. Nah, dari dua gambar ini, maka hari ini kita akan mempelajari tentang tadi faktor-faktor laju reaksi yang sudah kalian sebutkan. Yang pertama ini gambar paku itu berhubungan dengan faktor laju reaksi konsentrasi, dan yang kedua, yang sate ini akan berhubungan dengan faktor laju reaksi luas permukaan. Oke. Berikutnya, nah sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor laju reaksinya, silahkan disiapkan HP-nya. Disiapkan HP-nya. Ya. Kita akan pretest ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam materi ini. Akan Ibu kirimkan lewat WA group. Sudah terkirim? Sudah, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal di sana, dikerjakan 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua, silakan disubmit jawabannya. Nah, kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini, ya, seperti yang sudah Ibu tayangkan di PowerPoint. Jadi ada banyak sekali tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan tepat. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan tepat. Kemudian siswa dapat mengaitkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan data percobaan. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi berdasarkan data percobaan. Yang kelima, siswa dapat mengaitkan fenomena kehidupan sehari-hari dengan laju reaksi. Siswa terampil merancang prosedur percobaan pengaruh konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Siswa terampil melakukan percobaan faktor-faktor laju reaksi seperti pengaruh konsentrasi, luas permukaan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kemudian siswa terampil menyajikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi. Siswa terampil menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dalam hal ini konsentrasi dan luas permukaan. Dan yang terakhir, siswa terampil mengkomunikasikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi.
Nah, kemudian hari ini kegiatan pembelajarannya ngapain saja? Yaitu yang pertama, siswa mengerjakan pretest. Tadi kalian sudah mengerjakan pretest. Kemudian yang kedua, guru membagi kelompok. Kemudian guru akan membagikan LKPD. Kemudian siswa menyaksikan video pembelajaran. Siswa merancang prosedur percobaan. Kemudian yang berikutnya siswa melakukan praktikum. Kemudian siswa berdiskusi dalam kelompok. Siswa melakukan presentasi. Siswa menarik kesimpulan. Siswa mengerjakan post-test. Kemudian siswa melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir siswa diberi penugasan untuk membuat laporan praktikum. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke pembagian kelompok, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Oke, tidak ada. Baik, selanjutnya untuk pembagian kelompoknya Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok 1 ada Fadia, Jessica, Fajar dan Zawi. Kelompok 2 Adel, Farhan, Jordan. Kemudian kelompok 3 April, Kezia, Nandito. Kelompok 4 Buntarto, Martin dan Tegar. Dan kelompok yang terakhir Danar, Vio dan Valentino. Oke, nanti dalam kelompok silahkan kalian berdiskusi untuk melaksanakan prosedur hari ini. Oke, sekarang sebelum kita melaksanakan praktikum, Ibu mau tampilkan video pembelajaran dulu, silahkan diamati dan nanti poin-poin pentingnya bisa kalian catat sebaik mungkin. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat. Nah, saat pandemi seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk fokus menjaga kesehatan secara rutin ya, dengan banyak berolahraga. Oh iya, saat teman-teman berolahraga di luar rumah atau bersepeda, pernahkah teman-teman terinjak paku? Pernah jugakah teman-teman memperhatikan kondisi paku di dalam rumah berbeda dengan di luar rumah? Biasanya, paku di luar rumah lebih cepat berkarat dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Kira-kira apa yang menyebabkan paku menjadi lebih cepat berkarat? Apakah karena terpapar sinar matahari? Atau karena diguyur hujan? Atau karena suhu udara luar? Paku yang lebih cepat berkarat tadi merupakan proses kimia secara alami yang mengalami laju reaksi karena beberapa faktor. Jadi, di video kali ini kita akan bahas lebih lengkap tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Faktor pertama, luas permukaan. Jika kita lakukan percobaan dengan 3 gelas berisi air, ketiga gelas ini akan kita masukkan gula merah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Gelas A kita masukkan gula merah utuh berbentuk balok. Kemudian air pada gelas B juga kita campur dengan gula merah berbentuk butiran. Dan terakhir gelas C kita masukkan gula merah kepingan berbentuk persegi panjang. Menurut teman-teman, gula merah manakah yang lebih cepat larut? Pada gelas A, B, atau C? Ternyata hasilnya gula merah berbentuk butiran pada gelas B lebih cepat larut dibanding gula merah berbentuk lain. Yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Untuk melihat pengaruh keduanya, mari kita perhatikan lampu LED yang A dan B berikut. Keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi larutan berbeda. Lampu LED yang A memiliki konsentrasi 0,5 molaritas, sedangkan B 1 molaritas. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi antara lampu LED yang A atau B? Oke, videonya sudah selesai. Apa yang kalian dapat tangkap dari video yang sudah Ibu tampilkan barusan? Apa? Ada yang mau menjawab? Coba angkat tangan. Bahwa hari ini kita akan mempelajari atau melaksanakan praktikum tentang faktor laju reaksi, yaitu tentang yang apa tadi? Luas permukaan dan juga konsentrasi. Oke.
Selanjutnya, oke, Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Silahkan yang sudah dapat LKPD dibaca untuk petunjuk pengisiannya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya masing-masing. Oke. Hah? Iya. Nggak apa-apa, 3 orang saja. Oke, silahkan bisa kalian tuliskan dulu nama kelompoknya. Dan juga di situ nanti ada 2 fenomena atau 2 kasus yang harus kita selesaikan pada proses pembelajaran hari ini. Ya, fenomena yang pertama adalah Fani adalah siswi di SMA Angkasa Adi Sucipto. Fani akan melakukan percobaan. Dia menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air cuka, soda kue, botol plastik, balon, corong, dan timer. Dengan alat dan bahan tersebut, Fani ingin menguji salah satu faktor laju reaksi. Coba selidikilah faktor laju reaksi apa yang akan diuji Fani. Nah, dari fenomena ini silahkan kalian tuliskan ya, fenomena apa atau laju reaksi yang mana yang akan diuji Fani, gitu ya. Silahkan bisa berdiskusi, kemudian bisa browsing juga, mencari literatur dari Google, gitu ya. Begitu pula dengan fenomena yang kedua, ya, Fauzan adalah siswa di SMA Angkasa. Fauzan akan melakukan percobaan. Dia menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Bahan yang diperlukan adalah tablet effervescent, air, gelas plastik, dan timer. Dengan bahan-bahan tersebut, gitu ya, faktor laju reaksi apa yang akan diuji Fauzan. Jadi kebetulan bahan-bahan yang ada di depan kalian itu, ya, yang akan kita praktekkan hari ini, bahan-bahan yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa sih? Ya karena supaya bahwa pelajaran kimia itu tidak selalu berhubungan dengan bahan-bahan kimia, tapi ternyata dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa melaksanakan praktikum juga. Oke, nah silahkan sekarang didiskusikan kira-kira fenomena apa saja yang akan kalian praktikumkan hari ini, kemudian tuliskan prosedurnya. Kalau sudah bisa menentukan prosedur, silahkan bisa melaksanakan praktikum. Yuk.
Siap. Silahkan, yuk kelompok. Berarti silahkan kelompok 2 yang maju presentasi. Kelompok lain silahkan nanti mengamati hasil presentasi dan menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adelia Saputri. Saya akan publik. Sekarang Di sini ada satu fenomena akan saya bacakan. Fani adalah siswi dari SMA Masa Abdito. Fani akan melakukan percobaan. Dia menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Bahan yang diperlukan dalam percobaan adalah buka, sudah kue, botol plastik, balon, corong, dan timer. Dengan alat dan bahan tersebut, Fani ingin menguji salah satu faktor laju reaksi. Coba selidiki faktor laju reaksi apa yang akan diuji Fani. Dari hasil diskusi kami, faktor laju reaksi yang dilakukan Fani adalah faktor laju reaksi konsentrasi. Rumusan masalah: bagaimana cara mengidentifikasi faktor laju reaksi konsentrasi berdasarkan percobaan? Bagaimana prosedur kerja untuk mengukur faktor laju reaksi konsentrasi? Fenomena 1. Faktor laju reaksi konsentrasi. Alat dan bahan: sendok, botol 3 buah, corong, balon 3 buah, buka, sudah kue. Variabel percobaan: variabel kontrol, volume buka, variabel manipulatif, masa sudah dulu. Variabel respon, balon mulai mengembang. Kesimpulan semakin besar, konsentrasi laju reaksi semakin cepat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Boleh? Kelompok lain? Menanggapi boleh? Oh iya, silahkan kelompok 3. Silahkan menanggapi. Dari percobaan yang saya sudah lakukan, memiliki hasil yang sama meskipun dengan waktu yang berbeda. Oke, berarti dari kelompok 3 menanggapi dari prosedurnya sudah sama, tetapi data pengamatannya mungkin sedikit berbeda dari waktunya, gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup kelompok 1, kelompok 2 ya tadi ya, kelompok 2. Oke, mungkin bisa dicukupkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yuk, silahkan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya dari Bapak Suryo. Saya dengan Bapak itu. Saya Mateo. Sini saya akan Ini ingin mempresentasikan fenomena 2. Dan adalah siswa berkenalan fisikal dan akan melakukan percobaan dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Bahan yang diperlukan dalam percobaan adalah tablet, air, gelas, plastik, dan lain-lain. Dengan alat dan bahan tersebut, pada ingin menguji salah satu faktor laju reaksi. Apa yang akan diuji dalam berdasarkan fenomena 2 dan Untuk variabel beban, variabel kontrol, volume air, variabel manipulatif untuk tablet effervescent, variabel respon untuk tablet habis cepat bereaksi. Prosedur percobaan: pertama-tama haluskan terlebih dahulu tablet effervescent tersebut, dan kemudian ada yang dipotong serta ada juga yang itu. Siapkan air 3 gelas kimia dengan ukuran 50 ml. Lalu masukkan secara bersamaan. B. Laju reaksi 0,22 detik.
semakin besar luas permukaan laju reaksi, semakin cepat laju reaksi. Oke. Ada pertanyaan atau menanggapi dari kelompok lain? Sudah sama? Hasil datanya? Kesimpulannya juga sudah sama? Sudah? Oke, sudah. Dicukupkan? Silakan. Demikian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Sebelum kita ke kesimpulan, Ibu mau bahas sedikit tentang apa yang sudah kalian presentasikan barusan, ya. Oke, jadi pada praktikum hari ini kita itu kan menguji tentang faktor laju reaksi, konsentrasi, dan faktor laju reaksi luas permukaan. Dari yang sudah dipresentasikan tadi bisa kita simpulkan secara umum bahwa semakin besar konsentrasinya, laju reaksinya juga akan semakin besar atau semakin cepat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini penjelasannya, ya. Jadi konsentrasi itu kan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi konsentrasinya, maka banyak partikel yang terlarut di dalamnya. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Ya, sehingga gambarnya bisa kalian lihat di sini, yang A ini adalah konsentrasi yang rendah. Kalau konsentrasi yang rendah itu kan partikel yang terkandung di dalamnya sedikit. Maka ini bulat-bulatan partikelnya juga semakin sedikit. Sedangkan kalau konsentrasinya yang tinggi atau yang semakin besar, berarti kan banyaknya partikel yang terkandung juga semakin besar, sehingga di sini partikelnya akan semakin banyak. Nah, kalau partikelnya semakin banyak, kemungkinan terjadi tumbukannya semakin besar atau semakin banyak, sehingga tumbukan yang semakin besar ini akan mempercepat proses laju reaksi gitu. Nah, yang kedua, penjelasan luas permukaan bidang sentuh. Nih ya, yang perlu kalian pahami, kadang-kadang yang membuat kesalahan konsep adalah yang namanya luas permukaan itu semakin besar jika ukuran partikelnya semakin kecil. Jadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan ada 3, utuh, kemudian yang dipotong sama yang serbuk. Luas permukaan yang paling besar adalah yang mana? Yang utuh. Yang serbuk. Jadi ingat-ingat bahwa luas permukaan bidang sentuh yang paling besar itu adalah yang bentuknya atau ukuran partikelnya lebih kecil. Gitu ya. Nah, gambarnya di sini tadi kalau utuh itu partikelnya kan dia cuma sedikit, ya, cuma sedikit di sini, sehingga ini luas permukaannya jadi kecil, gitu ya. Artinya nanti tumbukannya, kemungkinan terjadi tumbukannya akan semakin kecil. Berbeda dengan yang partikelnya kecil ini, yang bentuk serbuk tadi, karena dia partikelnya banyak, maka kemungkinan tumbukannya juga akan semakin besar, sehingga proses laju reaksinya akan semakin cepat. Gitu ya. Sampai situ paham konsep laju reaksi konsentrasi dan juga luas permukaan? Paham ya? Oke. Yang berikutnya, silahkan untuk menarik kesimpulan kelompok yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami kelas 1 dari kelompok 5. Izin untuk mengenalkan diri dulu, saya Fio Yoga Permana Lingkungan dan teman saya Valentino Rizama Indra. saya Arya juga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang telah kita laksanakan pada hari ini. Untuk itu, silakan rekan saya. Pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan pertumbukan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat. Oke, untuk selanjutnya yaitu setelah kita melakukan praktek ini dari beberapa praktek dari itu,
Nah, kita dapat ada contoh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk contoh laju reaksi konsentrasi itu adalah proses pengkaratan antara paku yang ada dalam rumah dan yang di luar rumah, di mana paku yang di luar rumah lebih cepat mengalami perkaratan dibanding dalam rumah. Berarti laju reaksinya lebih cepat. Lalu contoh kedua, untuk contoh laju reaksi luas permukaan adalah kayu bakar. Contohnya kayu bakar yang utuh dengan yang sudah dipotong-potong. Tentu saja yang telah dipotong-potong jadi kecil itu akan lebih cepat mengalami namanya laju reaksi. Mungkin itu saja. Jika ada tambahan, saran atau apa? Sudah cukup ya, sudah bagus sekali penarikan kesimpulannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, bisa diakhiri. Oke, sekian. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Kami dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa percobaan yang sudah kita laksanakan hari ini adalah tentang faktor laju reaksi konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat karena dipengaruhi energi tumbukannya juga semakin banyak atau semakin besar. Sedangkan untuk faktor yang kedua, faktor luas permukaan, semakin besar luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin cepat juga karena kemungkinan terjadi tumbukannya juga semakin besar atau semakin banyak. Pembelajarannya hari ini apakah sudah kalian pahami semua dari praktikum yang sudah kalian lakukan? Sudah. Oke, kalau sudah berarti berikutnya adalah post test. Ya, post test tadi kalian sudah mengerjakan pre-test. Sekarang kita akan melaksanakan post test. Ya, silahkan HP-nya disiapkan lagi. Jadi untuk mengukur pemahaman sampai mana tentang materi yang sudah kalian pelajari, apakah semakin jelas, apakah semakin tidak jelas gitu ya. Oke, Ibu akan kirimkan ke grup kalian. Oke, silahkan dikerjakan seperti tadi. Waktunya 4 menit. Waktunya sudah habis, silahkan disubmit. Jawabannya biar terekam. Berikutnya kita akan melaksanakan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Oke, kalau gitu Ibu akan bagikan lembar refleksinya. Silahkan kalian isi. Oke, sudah ya? Sudah bisa dikumpulkan lagi hasil refleksinya. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai gitu ya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya bisa memimpin doa kembali. Guru siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sebagai cahaya kasih. Gerak, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kemudian apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.